Bahas Kuyang yuk. Siapa di sini yang nggak tahu Kuyang? Nah, Kuyang itu adalah hantu yang wujudnya itu seperti kepala manusia lengkap dengan organ tubuhnya yang sedang melayang. Hantu Kuyang sendiri dipercayai berasal dari Pulau Kalimantan. Dan hantu ini juga dipercaya adalah sosok wanita yang sedang belajar ilmu hitam. Ilmu hitam yang dipelajari adalah ilmu hidup abadi dengan syarat meminum darah bayi yang baru lahir atau darah ibu yang sedang bersalin. Tapi sebenarnya hantu Kuyang itu sendiri punya banyak kelemahan. Kelemahan pertama adalah sapu ijuk. Jadi kalau kita ngeliat Kuyang melayang, langsung aja pukul pakai sapu ijuk. Dan untuk ibu hamil bisa bawa sisir dan kaca karena Kuyang itu takut melihat sosok dirinya sendiri. Yang ketiga, untuk ibu yang baru melahirkan, kalau mengalami pendarahan bisa menggunakan bawang merah dan bawang putih. Dan kalau kalian ketemu badannya Kuyang, bisa disembunyikan biar dia nggak bisa balik ke badannya. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk berdoa ya. Di sini ada gak yang mau dibayar buat masuk penjara? Jadi di Cina tuh ada istilah yang namanya Dingzui. Dingzui adalah orang yang dibayar untuk menerima hukuman dalam sebuah kasus. Salah satu kasus Dingzui yang paling heboh terjadi pada tahun 2009. Ada seorang anak milioner yang balapan liar di tengah kota Cina. Saking kenceng mobilnya, orang yang ditabrak sampai mental 20 meter. Nih, lihat nih mobilnya sampai penyok kayak gini nabrak orang. Dan orang yang ditabrak udah pasti langsung meninggal dunia di tempat. Dan uniknya, anak milioner itu bener-bener nggak kabur, dia cuma di tempat itu sambil ngobrol sama temennya sambil ketawa dan nyalain rokok sampai nunggu polisi dateng. Terus di persidangan, dia cuma dituntut selama 3 tahun hukuman penjara. Tapi yang paling mengejutkannya itu, orangnya itu bukan dia lagi, jadi bukan anak milioner yang tadi. Jadi dari ini udah jadi kayak gini, dan dia diduga udah menyewa Dingzui untuk menggantikan dirinya. Tapi nggak semua orang Cina bisa ngelakuin Dingzui, ada 2 syarat yang harus dipenuhi, yaitu uang dan jabatan. Ada yang pernah denger gak nama kota Saranjana? Tapi jangan coba cari di Google Maps ya, soalnya kota ini tuh nggak ada di peta. Jadi Saranjana itu adalah kota kasat mata yang kabarnya letaknya itu di Kalimantan Selatan dekat desa Oka-Oka nih, sekitar sini. Kalau ngomongin hal berbau gaib ini, biasanya mayoritas orang nggak percaya, tapi penampakan kota Saranjana ini udah banyak banget dilihat orang, bahkan dulu pernah masuk ke peta, tapi sekarang udah nggak ada. Orang yang pernah ngeliat penampakan kota Saranjana ini menggambarkan kota itu megah kayak kota yang maju gitu. Tapi ketika didatengin, tiba-tiba kota itu hilang begitu saja. Dan mereka juga menggambarkan orang-orang yang hidup di kota itu memiliki fisik yang lebih cantik dan lebih gagah daripada manusia biasa. Ditambah lagi mereka juga memiliki harta yang melimpah. Pernah ada kejadian di mana mereka memesan pesawat dan alat-alat berat dan sudah dibayar lunas, tapi ketika diantar kotanya tuh nggak ada. Dan yang paling seramnya itu banyak banget cerita tentang orang hilang yang diculik masuk ke kota Saranjana. Ada yang pernah dengar kota Padang 12 gak? Maksudnya kota Padang di Sumatera Barat? Bukan. Jadi tepatnya di Ketapang di Kalimantan Barat. Ada kota gaib yang namanya Padang 12 dan cuma bisa dilihat sama orang yang berhati bersih dan suci. Nama tempat ini Padang 12 soalnya kalau orang biasa ngelihat tempat ini cuma ngelihat tanah kosong yang seluas 12 km. Menurut orang yang pernah ke kota Padang 12, kota ini digambarkan dengan kota yang lebih modern dan kota yang lebih bersih daripada kota-kota di dunia. Penduduk di kota ini juga disebut dengan orang limun, jadi ciri khas orang limun itu nggak punya garis di bawah hidung ini. Dan menariknya, orang limun juga sering berbelanja di kota Ketapang yang membayarnya menggunakan kunyit. Nah, kunyit ini bisa berubah menjadi emas. Dan kabarnya, artis Rhoma Irama juga pernah diundang ke kota ini. Tapi ketika Rhoma Irama kembali ke kota Ketapang, dia bilang kok kotanya berubah. Dulu itu kotanya megah loh. Jadi menurut kalian gimana kota Padang 12? Ada yang mau ke sana? Oke, kali ini gue bakal bahas kota gaib Wentira. Ada sebuah tempat di tengah hutan antara kota Palu dan Kabupaten Mutong, Sulawesi Tengah dipercayai sebagai kota Wentira. Jadi di tengah hutan itu ada tugu kuning kayak gini yang dipercayai sebagai pintu masuk kota Wentira. Kota Wentira ini digambarkan sebagai kota yang dilapisi emas dan dipercayai juga sebagai kota gaib terbesar di Indonesia. Dikabarkan juga raja dari kota ini memiliki 9 jenderal jin yang sangat kuat. Jadi kalau ada yang berani mencuri emas di kota itu, mereka nggak segan-segan untuk menghukumnya. Ciri khusus masyarakat Wentira itu tidak memiliki garis hidung, kemudian suka memakai pakaian berwarna kuning. Dan yang paling menariknya, ada seorang wanita bernama Lin Vita Puspita meminta izin kepada orang tuanya untuk menikahi orang dari Wentira. Dan sampai sekarang wanita itu nggak pernah ditemukan. Masyarakat di sekitar Tugu Kuning juga melarang orang menggunakan pakaian berwarna kuning kalau tidak mau diculik oleh orang Wentira. Ada yang ingat lagu ini nggak? Pernah ada
rasa cinta. Lagu itu tuh judulnya Tinggal Kenangan yang diciptakan oleh Gaby. Tapi lagu ini tuh bukan lagu biasa, soalnya bisa manggil makhluk halus. Diceritain pencipta lagu ini si Gaby bunuh diri setelah selesai menyanyikan lagu ini. Soalnya dia sedih karena pacarnya juga udah meninggal. Jadi kalau ada yang nyanyiin lagu ini malam-malam, arwah Gaby bakal datengin mereka. Tapi menariknya di sini rupanya itu semua hoax loh. Jadi sebenarnya lagu ini tuh diciptakan oleh satu band yang namanya itu Karamel di Makassar dan judulnya itu adalah Jauh. Dan perempuan yang nyanyiin lagu ini juga namanya bukan Gaby tapi Abe. Semua ini udah dikonfirmasi sama pakar yang terpercaya yaitu Roy Suryo yang memang kenyataannya seperti itu. Jadi semua cerita yang kita dengar dulu itu cuma karangan belaka. Gimana anak 90-an? Udah bisa tidur nyenyak? Kali ini gue bakal bahas Mall Klender. Menurut gue ini kejadian paling menyeramkan tahun 98. Jadi tahun 98 seperti yang kita ketahui, di Indonesia terjadi kerusuhan besar-besaran khususnya di Jakarta. Penjarahan di mana-mana dan pusat perbelanjaan udah pasti jadi target utamanya. Dan salah satunya itu Mall Klender yang dipenuhi oleh para penjara. Dan kejadian yang paling menyeramkannya ketika beberapa oknum mengunci pintu mall ini dan mulai membakar ban bekas di lantai dasar. Orang-orang di dalam mall itu baru sadar ketika api sudah memenuhi lantai dasar, tapi itu semua udah terlambat, mereka udah terkurung dan nggak bisa keluar. Ada juga beberapa orang yang coba menyelamatkan diri dengan cara loncat dari atas mall ini, tapi udah pasti hal itu gagal. Dan api baru bisa dipadamkan setelah seluruh mall ini terbakar habis. Setelah kejadian ini, banyak orang yang cerita mendengar suara minta tolong di dalam mall itu. Ada yang bilang juga mereka melihat penampakan yang badannya ini meleleh karena terbakar api. Dan di basement juga tercium bau amis korban. Kali ini gue mau cerita tentang Malin Kundang yang ceritanya bagus banget tapi menurut gue udah jarang banget diceritain. Dahulu kala di Padang, Sumatera Barat, tepatnya di desa Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda dan anaknya. Pas kecilnya, Malin ini sempat sakit parah tapi berhasil diselamatkan sama ibunya dan akhirnya memutuskan untuk merantau naik kapal. Ibu Malin ini selalu menunggu anaknya untuk pulang dan kabarnya si Malin ini sudah menikah dengan bangsawan. Akhirnya Malin pulang dengan kapal mewah dan istri cantik, tapi di situ dia nggak mau ngakuin ibunya yang tua dan kotor. Akhirnya Ibu Malin berdoa kepada Tuhan dan meminta keadilan, dan ketika Malin berlayar, kapalnya ini tenggelam karena ombak. Dan saat itu Malin dan kapalnya berubah menjadi batu dan tersapu ke pinggir pantai. Nih lihat, kayak orang kan batunya. Ini juga barang-barang dari kapal yang berubah jadi batu. Sampai sekarang batu ini masih ada dan kalau terkena ombak katanya akan terdengar suara Malin yang meminta maaf kepada ibunya. Hayo, siapa yang masih kayak Malin? Nanti jadi batu loh. Hormati orang tua kalian ya. Kali ini gue bakal cerita tentang Rumah Kentang. Nah, menurut gue, cerita horor ini tuh udah lama banget beredar di masyarakat. Jadi cerita tentang Rumah Kentang di Indonesia tuh ada 3. Dan yang pertama itu ada di Jakarta di Jalan Dharma Wangsa. Ceritanya ART di rumah ini tuh udah nggak tahan sama anak majikannya. Nah, akhirnya dia memutuskan untuk merebus anak itu di rebusan kentang. Bahkan sadisnya, ART ini juga menghidangkan anak itu ke keluarganya. Kalau malam hari, di rumah ini tuh sering tercium aroma kentang dan tangisan anak kecil itu. Rumah kentang kedua ada di Bandung di Jalan Aceh. Kalau yang ini ceritanya ada seorang ibu yang sedang menggendong anaknya dan nggak sengaja menjatuhkan anaknya ke rebusan kentang. Dan anaknya meninggal seketika. Kalau udah ngecium aroma kentang rebus, bakal melihat penampakan anak itu yang kerebus. Rumah kentang yang ketiga ada di Jogja dan memang nggak ada latar belakang ceritanya. Tapi kalau udah kecium aroma bau kentang rebus, bakal ada penampakan genderuwo dan noni-noni Belanda. Menurut kalian gimana cerita tentang Rumah Kentang? Gue mau cerita tentang hantu toilet bioskop di salah satu mall yang bener-bener dialamin sama temen gue sendiri. Cerita ini asli serem banget. Jadi waktu itu temen gue bertiga nonton bioskop, dan kalau dia nonton biasanya tuh jarang banget ke toilet. Tapi nggak tahu kenapa waktu itu dia mau ke toilet. Akhirnya dia ke toilet sendiri, dan pas masuk ke toilet, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Tapi pas dia mulai pipis, dia ngedenger ada suara orang masuk dan suara langkah kakinya tuh aneh. Kayak suara orang lagi jalan di genangan, bunyinya keceplak, kecepluk, keceplak, kecepluk, dan suara ini tuh kayak lagi mondar-mandir. Dan kelamaan tuh suaranya tuh makin cepat, ceplak, cepluk, ceplak, cepluk. Karena dia takut, akhirnya dia berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dan berulang-ulang gitu terus dan akhirnya suaranya hilang. Tapi pas dia buka pintu, dia kaget banget di depannya tuh ada penampakan yang mukanya tuh serem banget dan lagi ngulangin doa dia atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus terus-terusan terus sambil ketawa. Temen gue langsung pingsan di situ dan ketika sadar udah dibopong sama temennya. Ada yang pernah ngalamin ini juga?
Ada yang inget cerita tentang hantu Mr. Gepeng nggak? Hantu ini bisa dibilang maskot hantu tahun 90-an, soalnya terkenal banget pas tahun 90. Gini ceritanya, jadi ada pengusaha kaya yang lagi bawa uang 1 koper dan naik lift, tapi entah kenapa tiba-tiba badannya ini kejepit lift. Di situ badannya langsung remuk dan dia langsung meninggal, dan kabarnya arwahnya penasaran. Konon hantu Mr. Gepeng ini mencari anaknya yang lagi sekolah. Jadi dia sering nampakin dirinya di toilet cewek. Kalau kita ngeliat penampakan hantu Mr. Gepeng, kita bakal ngeliat yang mukanya hancur banget dan jalannya ini ke samping kayak kepiting. Tapi uniknya dari cerita ini, rupanya kita bisa telepon Mr. Gepeng buat minta duit yang dia bawa mati. Kita tinggal telepon ke nomor 77 kali, kemudian uang itu akan muncul di lubang toilet dengan cara kita melangkah maju, mundur, ke kiri, dan ke kanan. Walaupun cerita hantu Mr. Gepeng ini sedikit nggak masuk akal, tapi coba bayangin gimana caranya cerita ini bisa menyebar ke satu Indonesia padahal dulu belum ada internet. Ada yang bisa jelasin? Jangan coba game ini. Game Bloody Mary bisa dibilang ritual pemanggilan hantu yang paling klasik di Amerika. Diceritain, Bloody Mary itu penyihir yang arwahnya terperangkap di dalam cermin. Karena udah terlalu lama terjebak di dalam cermin, arwahnya ini menjadi hampa dan pemarah. Konon kalau Bloody Mary muncul, dia bakal ngambil mata orang yang memanggil dia. Jadi cara mainnya itu simpel banget, kita harus main di dalam kamar mandi dalam keadaan yang gelap dan sendirian. Siapin lilin dan nyalain lilin itu di depan kaca kamar mandi. Tutup mata kalian, kemudian sebut nama Bloody Mary 3 kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Kalau Bloody Mary belum muncul, kalian bisa ulangin lagi mantranya. Terus setelah itu, kalian bisa puter badan kalian 3 kali. Dipercayai setelah itu Bloody Mary akan muncul. Tapi ingat, gue udah bilang jangan coba game ini. Kali ini gue mau bahas lagu Sepia dari band Sheila on 7. Band ini terkenal banget di awal 2000-an, tapi kalau kalian belum tahu, coba dengerin dulu. Kalau kita denger lagu ini dan ngeliat liriknya, emang lagu ini tuh biasa aja yang menceritakan tentang perselingkuhan yang nama ceweknya itu adalah Sepia. Tapi menurut pencipta lagu ini, Eros Chandra, ketika dia mau buat lagu ini, tiba-tiba ada telepon masuk. Ketika dia ngangkat telepon itu, rupanya yang telepon adalah seorang cewek yang namanya Sepia, dan dia adalah fans dari Sheila on 7. Sheila ngejelasin kalau dia itu lagi telepon di depan telepon umum depan rumah Eros. Ketika dicek, memang telepon ini kayak habis dipakai dan versi lainnya bilang kalau Eros ngeliat teleponnya ini melayang. Karena penasaran, Eros ini nyari alamat rumah dari Sepia dan akhirnya ketemu. Tapi di situ keluarga Sepia juga kaget setelah mendengar ceritanya, soalnya Sepia itu rupanya udah meninggal beberapa bulan yang lalu. Loh, jadi siapa dong yang telepon Eros pada malam itu? Sampai sekarang sosok Sepia ini masih menjadi misteri.